Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Sari Harahap, NPM 20140011, Prodi PGSD kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Memahami Model-Model Pembelajaran IPS. Dalam kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari berbagai variabel pokok yang saling berkaitan, yaitu kurikulum, guru atau pendidik, pembelajaran, peserta. Berdasarkan hal tersebut, pendidik yang dituntut harus mampu menggunakan berbagai model pembelajaran agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar. Hal ini dilatar belakangi bahwa peserta didik bukan hanya sebagai objek, tetapi juga merupakan subjek dalam pembelajaran. Peserta didik harus disiapkan sejak awal untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, sehingga berbagai jenis model pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik. Model-model pembelajaran merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan di kelas dengan melibatkan peserta didik secara penuh, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dalam menuju kedewasaan. Peserta dapat memilih kemandirian. Peserta didik dapat belajar dari lingkungan kehidupannya. Pada dasarnya, pemahaman akan model-model pembelajaran konsep dasar IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, yaitu meliputi hakikat dan perencanaan model pembelajaran konsep dasar IPS. Model-model pembelajaran konsep dasar IPS dan implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu model-model pembelajaran konsep dasar IPS di SD. 1. Model pembelajaran konsep. Model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari barang atau benda yang sesungguhnya. Seperti globe adalah model dari tempat kita hidup. Dalam uraian selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian yang pertama, yaitu sebagai kerangka konseptual atas dasar pemikiran tersebut. Maka yang dimaksud model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sebagaimana ditegaskan oleh Bruce Joyce dan Marshall Weil, hakikat mengajar dan membantu para pelajar memperoleh ide, informasi, keterampilan, nilai, cara berpikir untuk mengekspresikan dirinya dan cara-cara bagaimana belajar. Secara umum, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
B. Macam-macam model pembelajaran konsep dasar IPS di SD. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Menurut Stahal menjelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai suatu hasil yang optimal dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, siswa bersama kelompok belajar secara gotong royong. Setiap anggota kelompok saling membantu yang lemah. Kegagalan individu adalah kegagalan kelompok dan keberhasilan individu. Dan keberhasilan individu adalah keberhasilan kelompok. Pembelajaran course review Horay merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Melalui pembelajaran course review Horay diharapkan dapat melatih siswa dalam menyelesaikan masalah dengan membentuk kelompok kecil, upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPS salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe course review Horay. Pembelajaran course review Horay adalah salah satu pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk ikut aktif dalam belajar. Pembelajaran ini merupakan cara belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan guru dengan menyelesaikan soal-soal. Dalam aplikasinya, pembelajaran course review Horay tidak hanya menginginkan siswa untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa. Pembelajaran course review Horay dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan mengembangkan keterampilan bekerja sama antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep belajar. Pada akhirnya, setiap siswa dalam kelas dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, model pembelajaran snowball throwing. Model pembelajaran snowball throwing akan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar dan membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Siswa akan mudah memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih banyak dan lebih baik dengan adanya saling memberi informasi pengetahuan. Yang ketiga, model inquiry. Rencana pembelajaran IPS dengan menggunakan model inquiry terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan aktivitas belajar siswa, sehingga proses dan hasil belajar siswa lebih baik. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing cukup efektif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar IPS di sekolah dasar. Yang keempat, model lecturing. Lecturing pada hakikatnya memberikan pelajaran dengan jalan ceramah, di mana guru berada di muka kelas, memimpin dan menentukan isi dan jalannya pelajaran, serta mentransfer atau menuangkan segala rencana pelajarannya atau kebanyakan dengan lisan yang menurutnya perlu bagi para siswanya. Yang kelima, model ekspositor atau eksposisi merupakan cara pengajaran yang diawali dengan perasaan dan diiringi dengan uraian atau ulasan penjelasan lisan. Yang keenam, model role playing atau bermain peran. Role playing sebagai media atau teknik belajar sungguh besar peranannya, sebab dengan teknik ini, di samping pengangkatan sesuatu
keadaan atau kejadian ke dalam ruang kelas juga sebagai perasaan, keadaan dan perbuatan daripada hal tersebut akan turut dirasakan atau dialami siswa pelakunya. Yang kedua, model pembelajaran analisis. Pembendaharaan model-model pembelajaran bagi guru. Bagi mereka yang memandang bahwa mengajar merupakan suatu seni pribadi, maka penguasaan sejumlah model-model mengajar merupakan suatu seni dari guru yang baik. Guru yang bijaksana akan mengatur perbendaharaan strategi yang tepat untuk menghadapi macam masalah-masalah belajar tentu yang dihadapinya. Yang kedua, pemilihan model belajar mengajar yang efektif. Istilah model belajar mengajar digunakan dalam istilah yang berbeda. Sementara itu, beberapa penulis seperti Boris, juga Hustandijk dan kawan-kawan menggunakan istilah strategi belajar mengajar dalam pengertian yang sama untuk menggambarkan keseluruhan prosedur yang sistematis untuk mencapai tujuan. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.